Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Al-Harits. Saya dari Farmasi Kelas A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari mikroskop beserta fungsinya. Saya juga akan menjelaskan sedikit tentang Kohler illumination. Bagian yang pertama adalah dasar mikroskop atau base. Fungsi dari dasar mikroskop adalah untuk menopang secara keseluruhan dan juga sebagai penyangga pada saat mikroskop akan dipindahkan. Bagian yang kedua adalah tuas diafragma. Fungsi dari tuas diafragma adalah untuk mengukur seberapa banyak jumlah cahaya yang akan digunakan untuk melihat objek yang akan kita amati pada preparat. Bagian yang ketiga adalah pengatur kasar. Fungsinya adalah untuk menaikkan dan menurunkan tabung mikroskop secara cepat atau kasar. Bagian yang keempat adalah pengatur halus. Hampir mirip dengan fungsi pengatur kasar, yaitu menaikkan dan menurunkan tabung mikroskop. Namun, bedanya adalah dengan halus atau secara lambat. Bagian yang kelima adalah pengatur kondensor. Fungsi dari pengatur kondensor adalah untuk mengatur posisi kondensor saat pengamatan. Bagian nomor 6 adalah kondensor. Fungsi dari kondensor adalah untuk memusatkan sebuah objek atau benda dan juga memperjelas cahaya yang akan dipantulkan oleh cermin. Bagian nomor 7 adalah penjepit kaca objek. Fungsi dari penjepit kaca objek adalah untuk menjepit kaca preparat yang akan diamati. Bagian yang ke-8 adalah lengan mikroskop. Fungsi lengan mikroskop adalah untuk memegang mikroskop dan juga sebagai penopang sistem. Fungsi ke-9 adalah bagian yang ke-9 adalah lensa okuler. Fungsi dari lensa okuler adalah untuk memperbesar gambar dari lensa objektif dan menciptakan gambar yang bisa dilihat dengan mata, dari dekat mata. Bagian yang ke-10 adalah revolver. Fungsi dari revolver adalah untuk memilih lensa objektif di mana ada perbesaran dari 4 kali, 10 kali, 40 kali, dan juga 100 kali. Bagian yang ke-11 adalah lensa objektif. Fungsi dari lensa objektif adalah mengumpulkan cahaya dan memproyeksikan gambar ke dalam tabung tubuh mikroskop. Bagian yang ke-12 adalah meja preparat. Fungsi dari meja preparat adalah untuk meletakkan sebuah objek yang akan kita amati. Bagian yang ke-13 adalah tuas pengatur meja preparat. Fungsinya adalah untuk menggeser meja preparat ke samping
kanan kiri, atau ke depan belakang. Dan bagian yang terakhir adalah sumber cahaya. Fungsi dari sumber cahaya adalah memberikan cahaya pada objek yang diamati. Mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang bagian dari mikroskop beserta fungsinya. Setelah saya menjelaskan bagian-bagian mikroskop beserta fungsi-fungsinya, kini saya akan memberi penjelasan sedikit tentang Kohler illumination. Kohler illumination merupakan metode pencahayaan untuk merefleksi cahaya pada mikroskop agar gambar yang diperoleh dari mikroskop mencapai resolusi yang optimal. Tujuan dari teknik ini adalah untuk menyamaratakan pencahayaan pada sampel dan memastikan gambar dari sumber cahaya tidak muncul di hasil gambar yang didapatkan. Terdapat 4 parameter yang diperhatikan supaya mikroskop menghasilkan resolusi yang baik. Yang pertama adalah resolusi. Yang kedua adalah kontras. Yang ketiga perbesaran. Dan yang keempat adalah sensitivitas. Adapun cara untuk memperoleh resolusi yang baik tersebut dengan menggunakan metode Kohler illumination adalah dengan mengatur pencahayaannya. Pencahayaannya tersebut diatur dengan step-step berikut. Yang pertama adalah mengecilkan diafragma hingga terlihat bagian sisinya. Yang kedua adalah mengatur kondenser dengan benar sehingga pencahayaan tampak jelas dan tajam. Yang ketiga adalah memposisikan cahaya yang sudah fokus ke tengah. Yang keempat, membuka kembali diafragma seperti kondisi awal. Dan yang terakhir adalah mengatur intensitas cahaya tersebut. Mungkin cukup sekian penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.